Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT, pada pagi hari ini Al-Faqir ilallah akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 185. Namun sebelumnya Al-Faqir hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah SWT, apabila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dan perhatikanlah agar kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap jiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamatlah pembalasan dengan sempurna. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian di surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 57, Allah berfirman, wa kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Dan setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang sungguh sangat mengharukan. Pada waktu ketika baginda Rasulullah dicabut nyawanya oleh sang malaikat maut. Jadi tidak ada yang tersisa dari makhluk Allah, apakah mereka beriman atau kafir, yang dicintai, yang disayangi atau yang dibenci oleh Allah SWT, semuanya akan merasakan kematian. Ini ada sebuah kisah, kekasih Allah juga sama, diwafatkan atas perintah Allah SWT oleh malaikat maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebuah kisah tentang totalitas cinta yang dicontohkan Allah lewat kehidupan Rasulnya. Pada pagi itu meski langit telah mulai menguning, burung-burung enggan mengepakkan sayapnya. Pagi itu Rasulullah SAW dengan suara terbata memberikan petua, wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan 2 hal pada kalian, Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersama. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali mendudukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang saat sudah tiba.
Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah SAW yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu kalau bisa. Matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba di luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya, tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah, yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya kepada Fatimah, "Siapakah itu wahai anakku?" "Tak tahulah aku ayah, seperti ia baru kali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malakul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan, "Kenapa Jibril tak ikut menyertai?" Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah SAW dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tetapi itu ternyata tak membuat Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saat Israel melakukan tugas, perlahan ruh Rasulullah ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini," lirih Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril membuang muka. "Jijikkah engkau melihatku hingga engkau palingkan wajahmu, hai Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahan lagi. "Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Kemudian badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Kemudian Ali segera mendekatkan telinganya. "Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum." Peliharalah salat, peliharalah salat, dan santuni orang-orang lemah di antaramu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada saat itu di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan.
Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir kata-katanya baginda Rasulullah menyeru umatnya, ummati, ummati, ummati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan berakhirlah, wafatlah baginda Rasulullah kekasih Allah. Kita sebagai umatnya, mari kita mencintai Allah dengan menyembah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian mari kita cinta atau mencintai baginda Rasulullah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, agar kita semua bersama-sama masuk surga bersama beliau. Kemudian mari kita silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi bersama kita semuanya, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah yang memilukan hati para sahabat dan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini ketika baginda Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada banyak manfaatnya, khususnya bagi Al-Fakir, umumnya bagi kita semuanya. Namun mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan kehilafan Al-Fakir. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat, wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.